Dalam setengah tahun kerja keras Long Cheng, Luo Zeng juga ingin meninjau kekuatannya sendiri. Karena Si Tu Xiong ini mengambil inisiatif untuk menyerang, Luo Zeng tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Tangan Si Tu Xiong memegang pedang salju, nafas yang sengit dan tak tertandingi mulai meroket, dan sepasang mata seperti binatang buas yang siap untuk pergi. Napas ini sangat kuat sehingga bahkan banyak bangsawan memiliki sedikit rasa takut. Si Tu Xiong mulai serius, Liu Mengzu merasakan napas, dan wajahnya menjadi sangat aneh. Bukan hanya dia, bangsawan lain dan penampilan umumnya. Di seluruh Dragon City, Liu Mengzu selalu mengklaim bahwa dia adalah orang pertama dan telah diakui oleh sekutu lainnya. Berikutnya adalah Master Tong Meng dan Yu Meng dan yang lainnya. Kali ini, mereka berhasil melewati penilaian dan bergabung dengan Tai Yue. Semua orang juga mengatakan bahwa dia adalah pemimpin Liu Meng. Jika orang pertama tuan tidak bisa memasuki Tai Yue, tidak ada yang bisa masuk. Dan Si Tu Xiong selalu menjadi seling dari banyak tuan. Setiap orang memberinya wajah bukan takut akan kekuatannya, tetapi orang-orang di belakangnya. Sekarang Liu Mengzu menemukan bahwa dia benar-benar meremehkan Si Tu Xiong. Ligas itu tersembunyi dengan baik. Ingat, kapan kamu melihat tembakan situ, Lord? Oh, tidak ada seorang pun di Long Cheng yang berani memprovokasi dia. Secara alami tidak bisa melihat kedalaman. Pemimpin Liga anak-anak dan yang lainnya juga penuh dengan senyum, dan mereka belum dapat menahan orang ini sebelum. Di hadapan Si Tu Xiong, yang napasnya terus-menerus naik, wajah Luo Zeng perlahan-lahan menjadi bermartabat. Dia tidak tahu banyak tentang tuan, tetapi kira-kira setara dengan tingkat 1 bintang dan 1 pertahanan. Istana satu hari adalah kekuatan besar dengan nama yang sama dengan keluarga beruang. Dia menilai bahwa orang ini harus mirip dengan pasukan 1 bintang, yaitu, dengan nyala api, Puze hampir. Tapi sekarang momentum yang ditunjukkan pameran situ agak di luar harapannya. Karena kamu sengaja memprovokasi aku, maka aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Si Tu Xiong tidak sebodoh yang terlihat, dia tentu merasa bahwa Luo Zeng sengaja memprovokasi dia. Namun, Si Tu Xiong tidak mengerti sedikit pun, bahkan jika kekuatan Luo Zeng alami ini, tetapi seorang pria satu hari, benar-benar memiliki keberanian untuk menantangnya. Tidak peduli apapun kepercayaanmu, tidak ada ruang untuk menyesal sekarang, Si Tu Xiong tampak pucat. Setelah itu, dia mengambil langkah. Tanah lunak itu tiba-tiba pecah dan runtuh. Tetapi dia masih mempertahankan posisi berdiri ini, dan seluruh orang masih. Semua orang diam, beberapa orang yang pemalu diam mundur, meskipun mereka sudah mundur dari jarak yang cukup jauh. Tetapi orang-orang kuat ini menggerakkan tangan mereka untuk mengguncang tanah, dan mereka terluka secara tidak sengaja. Hei! Napas berikutnya, Si Tu Xiong telah menghilang ke dalam Luo Zeng. Dari lambat ke cepat, hampir tidak ada waktu koneksi. Metode ini sangat mendadak, cepat dan sulit dicegah. Bahkan beberapa bangsawan tidak mengharapkannya begitu tiba-tiba. Satu-satunya reaksi adalah Luo Zeng. Meskipun Luo Zeng selalu membuat Si Tu Xiong marah dalam pidatonya, itu tidak berarti bahwa dia telah menghina orang ini. Dalam sekejap mata, pedang salju gila telah datang padanya. Tidak ada yang mengejutkan tentang ilmu pedang besar, tetapi pedang polos ini telah membuat Luo Zeng ilusi. Dia tidak punya cara untuk mundur, hanya susah dijemput. Apakah dia memilih untuk menghindarinya dengan cara apapun, dia akan dibagi menjadi 2 oleh pedang ini. Klik pedang ini. Hati Luo Zeng memancarkan sentuhan warna. Itu pedang. Ketua Ligas itu benar-benar dapat memperbaiki pedang. Jadi talenta menyusut di kota naga. Mengapa? Setelah banyak penguasa melihat pedang Si Tu Xiong, itu bahkan lebih tidak bisa dijelaskan. Pedang aliran jantung ini, Luo Zeng juga telah melakukan kontak. Di lantai 3 arti sebenarnya dari pedang. Pedang aliran jantung terletak di kolom cahaya kedua dari belakang, yang dikenal sebagai pedang aliran jantung. Luo Zeng mendengarkan perkenalan orang-orang Souge dan agak tertarik pada pedang hati. Dikatakan bahwa pedang ini dapat membuat penilaian yang sempurna dengan membaca aliran hati orang lain melalui perubahan halus. Tidak hanya itu, tetapi setelah memasuki keadaan aliran, ia dapat membiarkan dirinya melakukan apapun yang diinginkan. Bahkan jika dihadapkan dengan lawan yang sangat kuat, keluar dari keputusan terbaik. Pedang aliran jantung sebenarnya adalah genre besar di Istana Hari, tetapi kode pedang aliran jantung adalah kode pedang paling kuat dalam genre ini. Namun, orang-orang Souge juga mengatakan bahwa ambang batas untuk berlatih pedang aliran jantung sangat tinggi. Ini adalah kode pedang yang tidak dapat dipraktikkan. Itu harus dimasukkan ke menara aliran jantung tingkat atas Istana Surgawi untuk dipahami. Luo Zeng merasa tidak cocok pada waktu itu dan hanya melewatkannya. Ini bukan pedang. Ketika Luo Zeng menghadapi pedang Si Tu Xiong, dia akhirnya mengerti perasaan pedang. Jangan mengelak, tapi jangan sampai menghindar. Pedang akan memaksa pihak lain ke dalam situasi putus asa. Itu layak untuk pendekar pedang. Sangat ingin mengubah sekutu manapun, tetapi tidak perlu untuk mengubah ke Luo Zeng. Meskipun budidaya situ tak terbatas, Luo Zeng masih tidak perlu mengelak. 3 pedang. Setelah mengekstraksi kekuatan mata ajaib, tangan Luo Zeng memiliki warna campuran pedang salju, dan energi dari ketiga antusiasme itu saling bergantung, terselubung di permukaan pedang salju. Kemudian pedang kedua pria itu bertemu bersama. Boom! Pedang sanca melepaskan cahaya putih yang menyilaukan saat meledak, dan membungkus keduanya kembali. Ketika saya merasakan kekuatan pedang Luo Zeng, wajah Si Tu Xiong sedikit bergerak-gerak. 20 dewa bukanlah batas anak ini. Kekuatan pedang anak ini bahkan lebih buruk. Namun, begitu pendekar pedang itu diluncurkan, Si Tu Xiong sendiri dalam keadaan mengalir. Apakah dia memiliki fluktuasi dalam emosinya? Fluktuasi ini akan cepat dihilangkan. Seluruh orang akan menyerang lagi sampai dia membunuh pihak lain. Sejauh ini. Oleh karena itu,
Ketika situ Siu terpental oleh 3 pedang Luo Zeng, seluruh orang berbalik dan menjadi belenggu besar. Plak ini juga berisi perasaan yang aneh, sehingga Luo Zeng tidak bisa menghindarinya. Cahaya dari 3 pedang pertama belum habis, dan pedang kedua situ Siu telah mengikuti. Mug, mug, mug. Orang-orang di kejauhan hanya melihat dataran luas di dataran kota naga, seolah-olah guntur pada umumnya memekakkan telinga. Orang-orang di sekitarnya berbaring di tanah, atau menatap tatapan terkejut. Mereka hanya bisa melihat 2 bayang-bayang samar yang terjalin ketika sisa-sisa cahaya belum habis. Adapun situasi perang, itu masih bisa dibedakan. Stuart sangat kuat. Saya mengatakan bahwa dia adalah importir paralel. Dari mana rumor ini berasal? Saya pikir dia lebih baik daripada Liu Mengzu. Hei, jangan lupa, siapa lawan dari situ Lik? Sambil membayar upeti kepada tuan-tuan situ, talenta-talenta ini tiba-tiba terbangun, dan mereka tampaknya mengkhawatirkan objek yang salah. Dalam bola cahaya putih dan situ Siu terbunuh, tetapi tepat setelah sisi lain Luo Zeng. Sebelum kemarin, anak ini bahkan bukan sisi yang lain. Hanya memasuki sisi lain, Anda dapat membunuh dengan situ Siu yang kuat. Saya berpikir bahwa saya harus tinggal di sisi lain tanah selama bertahun-tahun, dan mereka tidak dapat menggambarkan perasaan mereka untuk sementara waktu.